Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama memperbaharui niat itikaf kita di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja beritikaf di dalam ini masjid subhanallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم ولد كل حرف يكتب ويكتب عبد الأمين وظهر ظاهر قال رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى باب الألوهية. Ini pada menyatakan uluhiyah yakni kurban. Jadi kita mengambil sedikit membicarakan masalah kurban dan akikah dari kitab Sabilul Mu'tadin. Sabilul Mu'tadin karangan Datuk Bayan. Jadi mengenai hari penyembelihan kurban dan akikah, karena bulan Badri sebulan lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban dan akikah. Jadi menjaga pengelapan ini suatu bab menyatakan uluhiyah yakni kurban, yakni barang yang disembelih dia daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing. Jadi binatang yang dinamakan kurban itu diantaranya adalah unta, gesat ketujuh, ya kan? Sapi, gesat ketujuh, kerbau, apa diwadah kita kerbaunya? Hadangan, ya kan? 72, atau kambing, atau lagi domba adalah 13. Jadi itu seekor orang aja, jangan kambing ketujuh, 7 kambing. Jadi 7 gesat sapi, kerbau, unta, 7 kurangnya. Tapi bila kambing atau domba itu seekor manusia. Nah jadi bila kambing itu kamunya ayam, mengurutnya lain lagi. Kalau enak pengurban ayam atau itik lain lagi. Jadi itu lain korban katanya. Karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kurban itu adalah menghampirkan diri kepada Allah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ibadah. Di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya dari sini. Nanti kita dibahas selanjutnya masalah kurban ini selanjutnya di sini. Bermula dalil yang menyebutkan kurban itu dahulu daripada isma firman Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Surah Baqarah. Nah, jadi mulai awalnya mesti apa? Fasholli li rabbika wanhar. Surah apa? Inna a'tayna al-kautsar. Ini surah yang sehidup semati. Lalu kita lihat. Jadi di dalam ayat surah itu di ayat kedua, ya, inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Namun di dalam tafsir itu kan fasholli dan sholatlah kalian li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Cuma ada beberapa yang di sini antik memaknainya. Ya
kan fasolli li rabbika wanhar, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya. Jadi fasolli di situ memaknai sembahyang hari raya. Dan sembelihlah olehmu kurban. Nah, ialah wanharnya. Jadi inilah dalil Al-Quran tentang kita disuruh berkorban. Washolli li rabbika wanhar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati maqayakum. Ini biasanya karena hadis ini dibaca waktu wajib Idul Adha. Bila Idul Fitri hadisnya kan man shoma Ramadan, ya kan, tentang puasa 6. Tapi bila Idul Adha karena wajib membaca hadis ini. Azimu dhahayakum fa innaha ala sirati maqayakum ansitu habba yawma idil adha rahimakumullah ansitu habba yawma idil adha rahimakumullah. Ya, ini kita dibaca hadis ini. Jadi ujar Nabi, azimu, perbesarlah hewan kurbanmu dhahayakum. Fa innaha ala sirati maqayakum, karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu akan menjadi kendaraanmu ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi di antara perkara yang diwajibkan kita percaya, ya kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ayat dalam Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, wahai orang beriman, ya Tuhan, hendaklah engkau percaya kepada hal yang gaib. Jadi di antara hal-hal yang gaib ini banyak kita kada mau melihat, cuma wajib mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah, ya kan? Adanya alam jin, ya kan? Jadi kita bilang selain manusia kan Allah menciptakan jin, dia Allah telah menciptakan jin dan manusia kecuali kebiasaan beribadah kepadamu. Artinya kan selain kita manusia ini ada alam jin, ada. Nah, itu kita mengimani bahwasanya ada alam jin itu. Cuma kita ada melihat. Nah, apalagi kita disuruh mengimani adanya siksa atau nikmat kubur. Jadi kan kita sesudah dunia meninggal, kita masuk alam selanjutnya namanya alam barzakh. Ada kalanya alam barzakh ini kita dapat nikmat, ada kalanya kita dapat azab siksa. Nah, kira-kira kita memoyek ini kita mau melihat. Cuma kita wajib mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi kita limbahnya dikubur, kita ada disiksa, ada nanti diberi nikmat oleh Allah waktu di dalam kubur itu. Nah, di antaranya lagi hal yang gaib termasuk kita percaya adanya titian atau jembatan Shiratal Mustaqim. Di dalam kitab Fathul Majid itu disebutkan, wa minhu siratun wa jisrun ma'dudun ala matni jahannam. Sesungguhnya titian Shiratal Mustaqim itu andaknya di atas neraka Jahannam. Nah, neraka yang paling dalam, bilanya surga itu yang paling tinggi, namanya apa ya? Firdaus. Bila neraka itu dalam,
Jadi yang paling dalam neraka ini ngarannya jahanam. Jadi jahanam di neraka jahanam inilah terbentang di tiang siratal mustaqim. Wajib percaya. Bila ada percaya kita ada iman. Nah, jadi kita pasti menjalani ini ya. Makanya hidup jangan menghayal. Ya, jangan menghayal. Mudah-mudahan kita malaikat melibatkan baik langsung ke surga. Ini menghayal. Ya kan? Dari depan malaikat begitu baik. Jadi kita tetap melewati jembatan itu. Ya Allah lah, di atas neraka jahanam. Maka janganlah coba sambungannya lah di dalam kitab Fathul Majid. Ya wutuhu awal wal akhirun wa huwa syaratun min sya'ri khutbin sayyidina Malik. Bahwasanya jembatan itu seperti bulu matanya malaikat Malik, bulu mata halusnya. Nah, ini sebagian riwayat dalam kitab Fathul Majid. Ada lagi yang memadahakannya karena wa huwa aqrabun minas sa'rati ahadun minas sayfi wa tarfuhu. Lebih halus daripada rambut manusia, lebih tajam daripada ujung pedang latih. Jadi mana halus, mana landak, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Allahu Akbar. Ayo percaya kita karena ini yang disampaikan lawan ulama-ulama kita dari Rasulullah. Jadi angkatannya di neraka jahanam halus pada rambut sampai bang bahari kan terlihat. Lah orang-orang kita bahari guru-guru kita ujar si itu sebilah rambut dibagi 7, ya kan? Sebilah rambut ini dibelah 7 itu halusnya. Jangankan dibelah 7, syuting rambutnya syuting rambutnya tidak kelihatan. Ya Allah lah kayak apa itu? Jadi sebilah rambut telah dibelah 7 yang mau di sini kan. Nah, arrafu minas sa'rati wa ahadu minas sayfi. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, jadi anaknya di atas neraka jahanam. Ya Allah, mudah-mudahan selamatkan Rabbi kita. Hajibin nirani tuluhu salasu alfin salatin. Kama warada fi riwayatin wa fi ukhra tuluhu khamsata asra alfan salatin. Jadi ada satu riwayat yang memadahkan panjangnya itu 3000 tahun. Ada lagi satu riwayat wa fi riwayatin fi ukhra memadahkan panjangnya itu berapa dia? Khamsa asrata alfa sanatin, 5000 tahun. Ada yang memadahkan 3000, ada yang memadahkan 5000. Cuma di dalam Daqaiqul Akhbar ini sama pendapatnya, memadahkan di situ bahwasanya panjang jembatan Shiratal Mustaqim 3000 tahun. 3000 panjangnya. Jadi dia 3000 tahun itu 1000 tahun menanjak, 1000 tahun datar, 1000 tahun menurun. Tapi itu kita terkira. Jadi kita melangkah namanya ya, menanjak ini nah pemulaannya menanjak 1000, datar 1000 perangkat, turun 1000 kemudian turun. Jadi kita panjang sedikit. Jadi di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu macam-macam rupa manusia kita ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim itu. Ada dia manusia kita waktu itu menyeberangi secepat kilat. Oh, jadi bergaya di Subarang cep langsung sampai. Malah mudah-mudahan ini termasuk kita. Jadi di antaranya orang-orang mati syahid yang di jalan Allah. Lalu kita menyeberangi titian itu langsung cop sampai. Namun itu ada undang kelimpakan menimba itu tidak ada. Itu makanya. Nah, jadi ada lagi jarak manusia kita waktu melewati titian Shiratal Mustaqim itu, nah kita berjalan
berjalan lagi kita berjalan ya Allah 3.000 tahun lapah gue lah 3.000 tahun. Nah itu ada di dalam kitab lah berombongan kan seorang kira-kira pun banyak keluarga bisa berombongan Pak. Nah dia kan bisa berombongan bisa lah. Nah, kemudian kita itu dibadakan berombongan seorang-seorang gitu berarti itu. Cuma itu rupa manusianya yang membuatnya berani itu ya kan. Ya Allah, macam-macamnya. Berjalan gratis 3.000 tahun di bawah neraka. Ya kan? Jembatan terpanjang di akhirat. Ya kan? Jembatan terpanjang di dunia ini kan di Indonesia ini aja jembatan apa namanya? Suramadu ya Pak, bisa barang itu ya jembatan terpanjang di Asia Tenggara ya kan, nggak salah jembatan terpanjang di Asia Tenggara yang menghubungkan Surabaya lawan Madura itu kita mau menyeberangi lah kira-kira 4 jam sampai kan dalam seharian kan laka saja itu terpanjang di Asia Tenggara ini jembatan terpanjang di akhirat 3.000 tahun ya Allah. Udah selamat waktu itu ya. Ada gampangan dia. Jadi pulang 3.000 tahun tadi lah. 1.000 tahun merenjak, 1.000 tahun dan 1.000 tahun berulur. Jadi rupa manusia yang pertama seperti gila. Yang kedua kayak kita di jalan gratis. Yang ketiga pulang bekesok. Umur pakai esok lain lah, kalau dia pakai esok, ya dia pakai esok sih. Nah, makanya pakai esok tu apa? Kamu nang bahasa Indonesia tu pakai esok apa? Merangkak, lain juga lah. Merangkak tu nang akan hanya di jalan tu kan. Nah, ketika tahu kalau zaman sedikit ini pakai esok nah, buat bisa lu cepat buat. Ya kan 3.000 tahun tu kan. Cuma di dalam kitab Baitul Akbar itu disebutkanlah apa penyebabnya jadi ingin mengesot, apa karena penyebabnya jadi ingin dilambat penyebaran itu ada di sana. Cuma kita akan membahas kita ringkas saja. Ada lagi karena rupa manusia yang waktu menyeberangi Shiratal Mustaqim itu, ya tadi pengendaraan nah sebagaimana dalam hadis Nabi tadi. Azimu wahayakum fa innaha ala sirati maqayakum. Berbesarlah hewan kurban kalian karena sesungguhnya hewan kurban kalian akan menjadi tunggangan atau kendaraan kalian ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim. Ada dalam kendaraan kira-kira dia adalah mau disuruh memilih akun kendaraan kah akun berjalan atau besok. Nah, memang kayak gitu lah. Ada bertahan lagi, kepanasan, ada bertahan lagi lah. Bergerak menunggu mobil itu lah. Nah, artinya ganda pada kendaraan mobil. Pas saja hadis lagi ini azimu perbesarlah hewan kurban kalian. Makanya dulu di rumah sapi cari ganda. Ini sapinya kurus kari. Nah, kayak ular ini lah. Nampak korban bertujuh garing pulang, ya kan? Makanya korbannya melangkah pulang. Mencadar membuat ini bertujuh, membenar-benar awak. Itu anu Jepang lah, gambaran ya. Ini kita di sana aja berjaga Jepang sapinya telah. Cuma ya tadi dulu karena hadis Nabi ini menyuruhlah ajimu, perbesarlah hewan korban kalian. Artinya kita ini mau awak itu berjalan sapi. Bunuh ini pinanya lah pemurahkan mendengar di situnya sih itu harganya di situnya sih itu harganya dia bilang pengaruh itu dia ini macam-macam sapi hitung kilo dia tahu dia namanya sapi dia kalau jadi di kandang sapi itu dia macam-macam ada yang harga sini sesuai aja anggaran yang situ teman makin larang artinya orang ini memilih sapinya yang terjata. Kan makanya dulu bagus banget, namun sapi ini paling gagal, sapi apa paling itu. Wah, lulusan, ya Pak,
Ampun SBY kalau ampun Jokowi itu anak-anak. Nah, itu anak lama-lama kamu buatin bapak ya. Nah, ya kan? Nah, jadi kan bagusnya kalau ada duitnya, kalau ada duitnya, bagus masalah. Jadi kita kan jangan apalagi nambah duitnya lah, mencari nangkap orang. Nah, jadi kita ibaratnya, ayo kita umpamkan dana cari membawa, penelitian lah, aku mencari lah. Nah anggarannya 3,5 juta sekong. Wah, ini 2 juta di sini berapa? 27. Nah 28 kau ada 23. Mana? Ketawa. Kau ada 23. Dia punya awal itu. Jadi makin bagus, makin bagus. Nah ini kan menganggap kalau nyinggung siapa-siapa adalah lumayan tadi juga. Makin gana, makin bagus karena hadis Nabi ini azimu, azimu itu maknanya ganali. Artinya makin gana, makin bagus. Nah, makin gana, makin bagus. Ya Allah, kan? Sapi itu ya gana, tidak kita tujihatul majalis. Ulang nampak korban ini selain mendapatkan apa kendaraan, kayaknya sapi itu baik. Waktu kita dibangkitkan dari kubur, yaumil ba'ats, dibangkitkan manusia, maka sapi itu dia menghadiri dan dia kubur kita, ngambil, menunggu kan? Nah itu juga pun dia sapi itu bentuknya ada tanduknya terbuat dari emas, bukan tanduknya dari emas, kulitnya kena dari apa? Dari jamrut, menghibak permata. Jangan kita tubuh bunga sapinya, makanya kurang bahari lah, kurang bayar. Bila sapi itu sebelum disembelih itu biasanya dibuburi dulu, ya kan? Dimandi dulu, ujar kurang bahari, aja sapi itu membungas di sana. Cuma itu tradisi, kalau dia ada apa tembak, dia dibuburi sapi kok itu aja. Nah ini ada tradisinya apalagi apa? Nah dibuburi, dimandi, maksudnya adalah supaya nama korban itu gembira, ya kita yang mulai gembira itu pahala. Injil sapi itu karena udah bagus, bergerak sapi itu. Jadi selain kita dapat kendaraan, sapi tadi kan menghadagi kita. Selain itu dia tidak kita mujihatul majalis, ulang nambah korban itu setetes darah yang mengalir itu diampuni dan dosanya. Lama korban tadi. Jadi budaya Bismillahirrahmanirrahim, tetes darah yang pertama, maka itu sudah mengampuni dosa ulang nambah korban itu. Mana untungnya lah nambah korban itu. Jadi dosa diampuni, apalagi kendaraan dapat, karena anak mati, anak dibangkit anak dikubur tidak diambilinya. Ini artinya gue baik simpanan biasa kita di akhirat. Cuma amalan simpanannya ya, kita terpikirnya tuh gue ini jujur lah. Bon masalah kendaraan dunia ini kita terpikir benar. Kita juga diisi kendaraan di dunia ini, kita pikir benar. Wani dia tahu tanggung kendaraan. Dia tadi jujur lah. Kendaraan dunia nih, kalau kendaraan akhirat tanggung tadi, kira-kira kendaraan mana ya? Kalau dunia ini, apa ini apa itu kendaraan jatuh PCX, ya kan? 37 juta harganya. Lalu 2.700.000 kan wani order BPJS itu ya kan? Awalnya 1 tahun lokal sebuah tempat. Makanya Nabi boleh hadis Nabi man kana lahu sa'atun wa lam yudhi bala taqrabanna musallana. Barang siapa orang diberi rezeki oleh Allah berlapis, ya sa'atun itu kan maknanya labinan. Kan makanya syarat orang berkorban itu kelebihan harta. Mulai tahu kamu 2 bulan ya kan. Tapi amunnya berhutang boleh
maksudnya berhutangan itu ya tadi arisan ya kita kira supaya jangan apa meliput lah 2.700.000 tadi bolehlah sebulan 200. Nah makanya kan ada panitia dibentuk biasa arisan itu tabungan lah. Nah jadi kan sebulan 200 sampai setahun ini meringankan itu boleh. Tapi misalnya berhutang karena gengsi mah ya rugi udah jadi pada kalau korban udah hutang barang dulu ya. Nah iya benar bisa saja hutang dulu panitia aja tahun ini kan tahun dulu dibayar kan sakit tuh kalau panitia mau tahun dulu dibayar. Jadi menyatakan hutang dulu ya dulu. Makanya kan syaratnya bahwa korban ini kurang kelebihan. Nah dibantunya tapi barang siapa yang diberi Allah kelebihan harta maka adalah syahadat walam yubahi tapi yang ada mau berkorban enggan berkorban pala taqrabana musallana jangan berparak tempat sembahyang kami dengan kita. Nabi syarat bila orang sugih bila orang berduit kada mau berkorban dengan ini. Jangan sedikit Nabi jangan tempat sholat kami. Bukannya Nabi itu menyariki kalau sedikit adalah maksudnya itu artinya Nabi ini kan marah saling kurang nak berduit dan ngomong korban. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki banyak lah. Mudah-mudahan sebulan beli cair kita. Cuma kita ada hujan-hujan apa kali cair kita. Ya tadi kalau tak boleh lah tadi segi tentang mana arah. Cuma ya tadi ambil ulama sudah kelebihan harta kan? Ya. Anu tuh orang sudah tahu sekarang. Ijaran orang korban ini tidak mampu sudah tahu. Makanya jangan di dalam kitab Sabilal Muhtadin ini bagi Rasulullah itu karena khususiyat Rasulullah kelebihan Rasulullah hukumnya bagi Nabi, bagi Rasulullah itu hukumnya wajib mengorbankan untuk orang Nabi kita tak dibayar. Dan wajib kurban itu atas Nabi kita Muhammad SAW khususiat baginya karena sabda Nabi amar bin nahar wa huwa sadatul lakum. Jadi Rasulullah ini diberi Allah khususiat bagi sidin hukum kurban itu wajib. Untung nggak sama kalau kita ini kan sunnah muakkad ya. Jangan diwajib kita mau pada mau harus. Jadi kita cuma dihukumi sunnah muakkad. Apabila nanti sunnah muakkad, sunnah yang paling dianjurkan. Jika diukur sunnah muakkad ini, jika diukur itu tuh di bawah yang wajib sudah. Nah, cuma sunnah masih. Jangan diukur lah di bawah wajib. Jika kita sudah tidak cuma hukumnya masih sunnah. Nah, sunnah yang paling dianjurkan. Nah, cuma ya dari sunnah yang paling dianjurkan, apalagi gasan orang yang diberi Allah kelebihan rezeki paling dianjurkan lagi. Nah, paling dianjurkan lagi. Jadi perlu jangan syarat yang dianjurkan korban ini kan orang yang kelebihan. Syarat yang kelebihan itu apa? Ya, jadi yang pertama ya kan, dulu lagi ya rasanya terlebih itu kayak apa bisa merasa seseorang ya kan? Ini dia rasanya kurang artinya aku ini lebih maksud lebihan itu kayak apa? Bisa merasa kita motor banyak, rumah banyak, kendaraan banyak, ini banyak kan? Ini Allah pada langsung lagi labihan benar dan kita sudah. Nah, jadi itu sudah dituntut lah kesudahan korban kan. Nah, jadi ini masalah korban. Makanya sunnah muakkad sama hukumnya bahwa akikah. Jadi kita ada sesi tanya jawab lah. Jadi supaya kita terbuka masalah korban akikahnya lah. Jadi kita datang tanya jawab masalah korban akikah. Siap-siap boleh pertanyaan. Ini ada ulama takon dia. Jadi bila ada akikah, ini perbedaannya lah.
bila ada korban itu kan sunnah muakkad, sama hukumnya lawan akikah. Akikah pun itu sunnah muakkad, cuma akikah ini dasar bayi yang baru dilahirkan, ya kan? Karena di dalam hadis Nabi, al-ghulam marat tahun Nabi akikah tahun. Setiap bayi yang lahir itu tersandat lawan akikahnya. Menurut Imam Ahmad, arti tersandat dengan akikah. Nah, Imam Ahmad berkata, murad artinya tersandat bahwasanya si anak itu karena ada Allah memberi syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat. Karena waktu di dunia ada salah atau sengaja ada mengakikahi anaknya kecuali yang ada mampu. Jadi seandainya dia adalah ada mampu akikahnya anak, bolehlah berakikah sholat, boleh. Karena sebagai anak Rasulullah, sidin berakikah waktu sidin sudah diangkat jadi Rasul. Artinya umur 40. Nabi berakikah biasa sidin sholat. Artinya kan kita berhari kuitan jangankan berakikah biasa makan yang lain. Lalu misalnya kita adalah awal ini nyaman sudah, maka kita bawa akikah biasa diri kita sendiri, maka hukumnya boleh dan sah. Nah, kira-kira sampai di sini dulu kan. Adakah yang ditampilkan masalah korban dan akikah seputar korban akikah? Yang seputar rumah tangga lah, kan? Ini sesuai tema. Yang itu apa namanya? Takodakan, nabinya dulu. Ya. Kalau sudah meninggal kan diakikahi lah gitu ya. Anak-anak juga. Nah, di dalam kitab Kifayatul Ahyar, namanya yang buah-buahan ini. Jadi masalah akikah jasad orang yang sudah meninggal itu kada sah. Bila ada korban sah. Nah, di dalam kitab Kifayatul Ahyar, nah di sini kan ada disusun lawan Muawiyah Sokri Ulus, masih ada orangnya. Ini bukunya Lawan Sidin lawan Yusuf lah. Jadi Sidin ada di sini menukil tentang tanya jawab masalah korban dan akikah. Nah, mas benar benar. Jadi hukum akikah bagi orang yang sudah meninggal itu ada sah. Itu nilainya cuma sedekah aja. Jadi kan gurunya maksud kada sah itu sampai bila ya kan kurang nangka akikah itu mulai dilahirkan sampainya balik. Nah paling uploadnya di hari ke-7. Bila yang ada Allah hari ke-7, hari ganjil 7, 9, 11 sampai balik tadi. Itu kesunahan orang tua mengakikahi anak. Tapi bilanya orang Tuhan ini kada mampu, maka akikah tadi kembalinya kepada dirinya seorang. Sebagaimana Rasulullah, Nabi berakikah ke diri sendiri ketika umur 40 tahun. Nah, seandainya bang gurunya kada mampu juga sampai dion innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kada mampu juga berakikah, maka gugur kewajiban, gugur kesunahan akikah sudah ada lagi dituntut. Jadi maksudnya gugur kewajiban itu kan kayak kita adalah biar orang Islam. Arti Islam itu kan menggawi rukunnya 5. Ya kan, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Nang 5 ini kan penyempurna. Sedangkan nang 5 ini kan semua orang mampu. Makanya di dalam Quran itu kan wal hajju man istata'a ilaihi sabila. Berhaji bagi orang yang mampu. Seandainya mampunya ulun ini sampai ke mati, ada sahabat berhaji yang mampu. Artinya ulun ini Islamnya akan sempurna lah, tetapi sempurna. Karena ini ada kaum menggawi ini ada mampu. Nah sama misalnya akikah, bila akikah ini sudah sampai innalillah, ada mampu, sudah habis kisah. Nah, jadi bang, amunnya korban ke seorang meninggal itu sah. Apalagi nang meninggal ini ada wasiat. Misal mama biana tunanglah bila kayu tanah mama tunang enak korban anak mama sudah meninggal mama biar misalnya, maka biar kada ada wasiat, maka dikorban anak kita tadi walaupun
sudah meninggal. Jadi bila dia korban biasanya orang meninggal sah. Tapi bila dia akikah itu ada sah nilainya sedekah karena jatah kita itu waktunya sudah paling matang. Sama kisahnya orang berfitrah, ada waktu sunnah, waktu jawaz, waktu fadilah, waktu makruh, waktu haram. Jadi kan Nabi namakan fitrah itu, ya kan, waktunya itu sampai hari terakhir bulan Syawal. Bila yang lebih pada itu, maka hukumnya ada lagi ngarannya fitrah, malaikat sedekah, nah sama ini saja. Jadi kan ada lagi ngarannya akikah, tapi ngarannya sedekah ya. Jadi panggilannya bagusnya kayak apa? Orang meninggalnya di akikah, ini di kurban nikah, bagus itu kurban ya. Kurban akad ini sih sampai kapannya? Ada lagi? Kalau akikah berarti tidak sampai Pak. Besar Kan kan? kalau sudah meninggal. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Allah. Masalah kurban, seandainya kita kurban, terus kita kan biasanya setiap dapat jatah 7 karung. Terus itu biasanya kita bagi-bagikan kepada orang berhak menerimanya. Terus apa hukumnya kalau kita berkorban, terus dia meniatkan untuk akad itu apa hukumnya, apakah boleh atau gimana? Makasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud jadi kita kayaknya kurban kolektif bahasanya. Jadi kurang nambah kurban seekor sapi cuma niatnya lain-lain. Ya, Jadi misalnya seekor sapi ini kan 7 kurangnya. 7 ini misalnya berlima kurban berdua akikah. Jadi 2 akikah ini sah aja lah, sah. Karena ambilan dan dalilnya inamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung lawan niat kita. Cuma antara kurban lawan akikah adalah sunnah daging akikah itu dibagikan masak, sedangkan kurban sunnah dibagikan mentah. Nah, seandainya bang kita tadi tahun 4 di kurban dan seekor sapi tadi, lalu kita misalnya membagikannya mentah, sah aja lah akikah kita sah aja. Karena kan sunnah aja, sunnah itu kan tidak ada didawi, tidak ada dosa. Artinya kewajiban apa kesunahan akikah gugur sudah. Nah, apalagi dulu misalnya dia hendak juga memasak daging tadi karena menghormati sunnah Nabi, sunnahnya kan akikahnya dibagi masak. Ambil bagian dia kan dapat pohon berapa? 7 ke 10. Nah, 10 tadi masak di rumah. Atau kata Nabi, juru panitia, panitia digesan masakan kita gesan tubuhan dengan belet. Nah, ini upahnya 500.000, bagus begitu ini. Ada cewek bagi kepala, panitia ada sudah jaminan. Bagus lagi ini Pak, jadi dia harus lagi memikir tentang masalah dimasak atau ada tadi, itu sudah saja. Ini namanya kurban kolektif. Jadi kurban kolektif ini terjadi di zaman kita. Boleh atau kurban itu seikong kambing atas nama satu keluarga boleh. Karena Nabi pernah mencontohkan sidin kurban kambing atas nama umat seluruh umat Nabi Muhammad. Mau seluruh umat itu kan termasuk kita. Karena jadi kurban kolektif ini terjadi pada ribuan lawan kita. Bisa satu perusahaan, misalnya perusahaan maju mundur, maka biasanya adalah inya akan mengorbankan karyawannya, membagi umatnya pada kambingnya, sapinya juga. Lalu ia tadi hendak mengorbankan atas nama perusahaannya tadi. Jadi seluruh karyawannya tadi dianggap aja satu korban, bolehlah. Nah ya ini bahasanya korban kolektif pada saja. Jadi boleh aja satu kambing biasa sama wargaan, satu kambing biasa kurang banyak boleh. Maka burunya pahalanya lawan pengarang sekong-sekong ya jelas lain. Bagus kan sekong-sekong kemulang lah. Jadi ibarat anonilah kurang berbagi ini khusus lah. Nah, maunya ya sama kita tidak berdoa arwah
Nabi bacakan larannya bahwa wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat semua dapat muslimin muslimat, cuma khusus soalnya ini lain. Nah paham ya lah. Jadi ini bukan politik boleh dibuat. Kamu yang mencari kambing udah ada dia membagikan campur kan dia. Cuma bagian buntutnya bagian paha. Apa? Jadi itu namanya dari program politik. Nah jadi boleh satu sapi itu lain-lain niatnya. Sampai lagi lah kurang untuk korban ini ada dua, ada korban biasa, ada korban ajar. Nah apalagi korban ajar ini jangan boleh lah. Itulah di dalam kitabnya ada kata korban ajar ini nambah korban ada boleh memakan dagingnya walau seintel. Jangan ajar contoh bila dia belajar kena kayu tanah kemudian tempat korban. Ayo semuanya tahu itu. Maka ini nama korban ini ada boleh memakan dagingnya atau kambingnya ada ajar. Nah, tapi bila korban biasa sunnah memakannya karena ini daging bukan sunnah daging. Maka bawahnya karena ini daging ibadah makanya sunnah dimakan. Makanya dia di sini adalah Rasulullah pernah berkorban sidin yang dimakan sidin itu adalah abad itu pada sekitar itu hati. Nah makanya dulu kebiasaan panitia bilanya hati ini bagi tujuh biasa nama korban. Makanya dia membungkus saja yang mencari. Makanya hati itu sih kehidupnya dia tulis pada panitianya jangan mencari itu kesan nama korban. Jadi jangan korban ya. Nah atau empat korban. Jadi nak hati ini dibagikan biasa nama korban karena ini sunnahnya sebagaimana Rasulullah sidin dia yang mengorban sidin memakan adab ya kan hati punya. Selain itu kan boleh lah boleh. Nah belum tahan dulu sampai sini karena banyak lagi masalah memakan daging ini. Nah masalah makan daging korban ini masih banyak lagi. Ada kan tidak boleh lagi masalah makan daging korban. Kalau anak pengguna daging korbannya tuh kita auhakan tentang meninggal ini boleh lah dulu. Nah begini ini memang korban. Benar apa kalau saya sama ya pas kan awalnya dari misalnya lah jual hijab bagus lagi dijual. Nah bagus lagi boleh ya. Bolehlah guru yang misalnya pulang mulanya berurutan, aruhnya lagi kita gawi, ada gawi. Aruh kita ini pulang guru yang misalnya menerima amplop, orang yang mendalam. Jadi misalnya lah daging korban ini lagi semua kawinan, kan otomatis semua kawinannya menerima amplop. Dulu pernah melakukan dulu tersikir, kita menjamu orang ini pahala. Orang nama amplop kita itu hadiah tidak ada hubungannya lawan masalah kok. Kalau masalah menjamu orang, lawan tadi ini tidak ada hubungannya. Jadi boleh saja. Jadi orang tak nikah maka misalnya dalam menerima amplop itu ada masalah, tidak ada hukum. Jadi orang yang kita jamu ini adalah bagian orang kita. Nah, kita nak jamu, kita niatkan akan menjamu orang, boleh bagus banget. Sebenarnya orang yang datang menghadiahi nak menjamu itu hadiah namanya, bagus. Artinya kan pergantian yang kita lah. Nah, cuma ini jarang kok terjadi pada kita lah. Bila besaruan itu jarang amplop. Nah, jadi punya nama itu terjadi boleh juga. Jadi boleh juga pakai awal kah, ada potongan tenan kah, silakan. Ada lagi? Anu guru. Yeah. Kalau malaknya itu sudah tiga dua kambingnya. Ya. Kambingnya saya kutuk. Ada? Umpamanya misalnya setahun ini saya kutuk. Cicil. Cicil. Tahun ini saya kutuk. Ya. Jadi masalah korban, masalah akikah lah. Jadi akikah ini adalah seandainya ada lampu dua ikong sekalian itu bolehlah dicicil seikong-seikong karena kan bila laki dua bila berbinian seikong boleh misalnya kita tahun ini seikong dulu tahun ini bila ada rezeki seikong seandainya kan dia ada mampu juga seikong aja Bapak tetap sudah dimuliakan karena alasannya
ini ada mampu sekolahnya mau akikahnya anaknya tadi. Jadi pangkuruja karena ini kesan apa sandaannya tadi gadai tadi itu terbayar itulah karena ini ada mampu. Karena dua yang sudah gugur kesunahan akikahnya. Jadi boleh kerja sekong sapi, sekong kambing aja. Nah, seandainya dia tidak mampu, cuma bagusnya kan kalau tuh kecil keduanya bangga sekong dulu kena bila ada rezeki sekong pulang. Nah ini boleh karena kan dua yang namanya bila dia beginian sekong. Anu kan dulu lagi kan sekong sapi mah bagus lagi. Dia nak mengganda lagi dengan saja lah ada kambing sekong sapi boleh lah, boleh bagus lagi. Dia nak ada boleh itu setanggal kambing. Kalau semanggal aja ya lah, nah itu ada Ada ini Pak. Iya. Karena ini kebetulan ulun kan sering memasakkan orang akikah. Ya. Nah, beberapa orang yang pernah ulun masakan itu kan ketentuan kita kalau laki kan 2, Ya. kalau perempuan 1. Cuman ada mereka tuh mampu. Jadi mereka tuh beli kambing tapi yang besar. Tapi satu aja, padahal laki-laki kayak itu nah. Kayak apa ujar sini boleh aja tapi yang bonal sekalian kayak itu. Nah, itu mau apa? Halus kerjaan namanya bila lelaki ya. Itu banyak Mas, beberapa kali Iya. kayak gitu nah. Nah, jadi kenapa lah? Jadi kenapa? Jadi tetapnya disaring tangannya 2. Oke. Kan di luar dari ketentuan kayak itu nah. Iya. Cuman kan sebagai yang ibaratnya masakannya tuh dia main kayak itu nah. Iya. Menggawiakan aja. Iya, apa dia ada tanggung jawab kan? Daerah anu Pak, kebanyakan yang memesan Iya. daerah Dia ada mengerti ya kan? Jadi masalah ganda kambingnya atau halus kambingnya itu ada masalah yang pastinya kan hitungannya. Nah, sama nih lah misalnya dia mau mengganti kan kolektif tadi. Guru dia kolektif tahu enggak hakikah lelakian. Jadi 2 kan hitungannya adalah 6 di dalam sapi ini. Jadi gurunya seekor kah atau 2 kah lelakian ini tetap kamu ada duitnya 2. Jadi 2 kan 2 mata yang nekat. Jadi tetap aja 2 hitungannya. Jadi jangan seekor lah. Nah tetap masalah data harusnya itu ada beberapa. Ada lagi? Oke. Lebih aula amun kita ini ada rezeki kalau bro. Iya. Lebih aula kurban atau akikah. Nah, jadi kan ada 2 pendapat. Nah, kalau Ustaz Abdul Somad tadi dalam masuk di buku ini, Sidin mengadakan bilanya kita jangan sama-sama hukumnya dari sunnah muakkad keduanya akikah sunnah muakkad, kurban sunnah muakkad. Artinya kan sunnah apa yang dianjurkan. Cuma seandainya satu pendapat ulama, seandainya apa nih kurban itu malah waktunya ini lah sebulan aja lagi. Seandainya kita nilai kurban belum, akikah belum, mana di dulu ujar tuh kurban dulu karena waktunya lama. Nah ini satu ulama bilang makanya dulu hari dulu. Jadi ini satu ulama mengadakan karena waktunya lama lebih afdal, lebih aula apa berkorban dulu karena waktunya lama. Pendapat Sidin ini karena itu waktu berkorban itu cuma penyembelihannya 4 hari aja. Ya kan 10 hari tasrik 11, 12, 13 selain ini kan boleh begitu. Sedangkan akikah itu seluruh tahun boleh. Kapan aja boleh. Jadi dia pilih yang mana lebih aula yang paling bagus tuh korban dulu seandainya keduanya belum. Bila ada rezeki tahun dulu korban pula. Nah satu pendapat ulama, ini ulama dari Sikong pendapatnya. Sikong ulama lagi pendapat lebih aula akikah bila belum akikah atau korban lebih aula akikah karena ambilannya dalil hadis Nabi tadi al-gula marah tahun Nabi akikah tahu. Setiap anak lahir itu tersandar dengan akikahnya. Bagus nukar andalan hanyarkah bagus memberi hutang dulu. Ini logikanya main. Bagus menukar andalan hanyarkah bagus memberi hutang dulu. Nah aku dulu ngambil ini. Jadi bagus memberi hutang dulu. Jadi kan tenang sudah. Insya Allah tidak tahun dulu ada rezeki hanya andalan hanyar. Ini kan harus menjadi dalil kita logikanya main lah. Jadi bagus menabusi sandaan kan dulu bagus buat kendaraan hanya bagus membayar hutang.
Jadi terserah, makanya masalah fikih itu inilah perbedaan pendapat ulama itu wajar. Jadi tergantung hati kita mana nyaman diungkapin bahwa pas kalau kita amun logika ulun bahwa bagus ke akikah dulu karena dia tenang dulu pikiran utang lagi daripada tukar kendaraan utang ada lagi sakit kepala lagi nih. Jadi bagusnya ulang bahari pun jualan inilah baguslah akikah dulu ialah hanya pengurban. Cuma satu ulama tadi beberapa bila yang marah hari raya bagusnya kurban bermula karena kurban ini waktu itu sukses 10, 11, 12, 13 kita tidak boleh kita tahun lebih pulang. Nah kesalahan anak mana mengungkapkan. Nah makanya fikih ini luas. Jadi kita masalah perbedaan pendapat ini maklum bagi kita. Ada lagi, ikuti lagi lah. Iya. Nah, itu kan? Jadi sunnah dan ada pengampanya. Bagi orang yang mau korban itu menyembelih sunnah. Nah, dan sunnah bagi laki-laki menyembelih yang korbannya dengan sendirinya dan dengan sendirian, artinya selama ini mau menyembelih sunnah ini paling sunnah. Adapun perempuan dan unsa itu kebanjiran. Ini apa menyembelih bisa? Ya, bisa dari kita awal bukan unsa disuruh menyembelih. Kemuliaan tidak. Atau begini kan, makanya ada pun perempuan dan unsa dan laki-laki yang lemah. Bukan sudah disuruh menyembelih. Ada yang melihat di video terseruduk sih terseruduk kan dari menyembelih. Gurunya akan tampil di sini dia terseruduk. Nah jadi kan artinya ini sudah lemah harusnya. Makanya disunahkan wakil. Jadi nang wakil ini kurang nang korban wakil orang panitia. Panitia ini bagus lagi, nang menyembelihnya bagus lagi. Jadi ini punya khawatir tidak tanahkan nang menyembelihnya tidak gurunya biar nah karena malam-malam gurunya nang wakil. Jadi ini langsung kena nang korban, ini langsung wakilakan biar ulun wakilakan menyembelihkan korban ulun tahun ini karena Allah yang sudah. Jadi kan bisa lagi biar, jadi biar itu tinggal menyaksikan jadi karena dia dalam tulisan Bilal ini sunnah bagi orang nang korban itu menyaksikan hewan korban yang disembelih. Nah, jadi bukan nama korban itu kalau hadir waktu menyembelih itu. Ada lagi sang ibu ini sekali pertemuan kalau datang lagi ya nak setelah bulan akan datang kita masalah program akikah cari dulu pertanyaan ya pulangan dulu lah PR ini masalah korban akikah. Nah jadi kita insyaallah kalau boleh jawab makanan, jadi pas bawa kitabnya kan kita yang makan. Nah, ini apa? Bukan meninggal, tapi benaja anak bagika kayak itu dulu. Kita makannya itu. Buatnya meninggal. Oke, tapi benaja anu mau mak bagika kan dulu. Nah, yang aja ini lah, artinya wajib bertaat. Cuma ya tadi nilainya tadi naik lagi biar tadi nilainya hakikah tinggal seletahnya. Cuma membayarin aja itu tetap hukumnya wajib walaupun akikah atau korban hukumnya wajib ya. Makanya tadi korban tadi kan dua bilangnya sunnah biasa saja. Ada lagi korban ini korban najar. Maka najar ini mau pada mau harus dibayarin sampai kurang nambah korbannya pun ada boleh memakan dagingnya karena korban najar. Seandainya tak akikah tadi lah karena najar ya, maka akikahnya pun dagingnya dia terlebih dulu memakannya. Karena najar maksud dia tadi mah akikah ini kurangnya nambah najar ini mati itu. Nambah najar siapa? Mati.
caranya lah wasiat. Itu ya tadi nilainya ada lagi caranya akikah. Jadi tinggal sedekah aja ternyata. Ya batasnya akikah ini sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma biar kata baik, kegiatan ini sudah ya karena ini wasiat adalah. Nah, cuma nilainya tadi lain lagi akikah cuma ngajar aja lagi. Nah, lawan kena pahalanya juga pahala sedekah lagi. Cuma bagusnya itu awal itu korbannya nyata sampai pahala korbannya. Nah, sampai ngajar biar itu sampai cuma pahalanya bagus korban apa. Ini jelas apa nih wasiat ini boleh kita ada tagawi seandainya situasi dan kondisi ini kan memungkinkan. Misalnya nih biar berwasiat anak. Nah, bila mama mati kita anak di muka rumah. Di mana mengatak pelataran halus? Misalnya adalah maka biar boleh kita melaksanakan anak wasiat kuitan nenek. Karena kebuahan ada biar malahan itu membawa manfaat bagi yang mati lawan yang hidup. Jadi dia terus mau mengerti wasiat sini ya, di mana mengatak kami selama kubur. Jadi kan bisa dikerjakan. Jadi boleh kita tuh ada melaksanakan wasiat karena sikon ada memungkinkan. Nah, jadi boleh aja boleh. Paham ya lah? Nah, ini sedap sudah ya. Jangan ikut satu lagi di negara mudah banyak umur. Saya ada kumpul di sini. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mampu didosa sampai jadi bagus berkata ala hadhihi dunya wa Allah wa sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah alhamdulillahi wasyaitanir rajim rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا اخلاص في طلب العلم وبنصره ومن جميع الطاعات اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم صل الهدى والتقوى والعمل والغنى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi